Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk kita lanjutkan pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama' atau arahan-arahan Islami untuk perbaikan individu dan masyarakat muslim oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas 31 poin tentang birrul walidain, ya, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum kita melanjutkan pada bab al-kabair, dosa-dosa besar, kita sampaikan materi tambahan masih tentang birrul walidain, yaitu keutamaan birrul walidain. Ini tujuannya adalah sekali lagi untuk memotivasi kita, ya, berbakti kepada kedua orang tua baik ketika mereka masih hidup atau setelah mereka wafat. Tapi langsung saja yang pertama, keutamaan birrul walidain adalah Allah menjadikan birrul walidain sebagai kewajiban setelah tauhid. Ya, Allah jadikan birrul walidain sebagai kewajiban langsung setelah Allah memerintahkan hambanya untuk bertauhid. Ya, dalilnya banyak. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Isra, ayat yang banyak kita hafal, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, menetapkan, mewajibkan agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya. Ini perintah apa ini? Tauhid. Setelah tauhid langsung Allah sebutkan wabil walidaini ihsana, menunjukkan bahwa birrul walidain disejajarkan setelah tauhid, berarti menunjukkan akan pentingnya dan keutamaan birrul walidain. Kemudian juga dalam surah An-Nisa Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Tauhid. Langsung setelahnya wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan kemudian yang kedua, birrul walidain merupakan amal soleh yang afdol, yang sangat mulia, bahkan lebih afdol daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala. Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apakah yang lebih dicintai oleh Allah. Qal, maka Nabi mengatakan, as-salatu ala waktiha. Ya, salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya. Qultu, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, thumma ai, setelah itu apa wahai Rasulullah? Beliau langsung menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kata Abdullah bin Mas'ud, thumma ai, kemudian apa lagi setelah itu? Baru kemudian Nabi mengatakan, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menunjukkan bahwa birrul walidain lebih afdol daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jalla secara umum. Kemudian juga kisah tentang seorang yang datang dari Yaman, ingin untuk ikut berpartisipasi berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ketika itu bertanya kepada orang itu, bukan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar jihad. Ya, tahu mateni wong enggak? Ya, pernah ikut perang apa aja? Enggak. Nabi bertanya kepada dia, ini riwayat Imam Bukhari, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qal, kata orang ini, na'am, iya. Maka Nabi mengatakan, qala fa fihima fajahid, maka kepada kedua orang tuamu lah kau berjihad. Artinya bukan melawan orang tua, bukan. Artinya medan jihadmu itu, jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ya, maka medan jihadmu itu ada di kedua orang tuamu itu. Maka nggak diizinkan ikut sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disuruh untuk berbakti sama orang tuanya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, anna rajulan hajara ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam minal Yaman. Ya, bahwasanya ada seseorang yang berhijrah dari Yaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, maka Nabi bertanya, hal laka ahadun bil Yaman, apakah kau punya keluarga di Yaman? Qal, kata orang ini, abawaya, iya, kedua orang tuaku. Qal, adzina laka, apakah mereka mengizinkanmu? Qala la, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, mereka tidak mengizinkan aku. Qal, maka Nabi mengatakan, irji' ilaihima fasta'dzinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kata Nabi, kembalilah, ini orang mau berjihad tadi, kembalilah kau kepada kedua orang tuamu, minta izin kepada mereka. Apabila mereka mengizinkan, maka ayo berjihad bersama kami. Tapi kalau mereka tidak mengizinkannya, maka cukuplah kau berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan, berapa tahun yang lalu itu kita dapati ada kawan-kawan kita itu nekat berangkat ke Suriah, ikut gabung sama ISIS, mau jihad. Orang tuanya nggak dikabarin, tahu-tahu dikabarin bahwasanya anaknya ini berpisah atau hilang dari rombongan. Kan ceritanya itu ke Turki. Nah, setelah di Turki ikut ini rombongan tur biasa. Mereka ini ikut sama rombongan tur. Nah, ketika di Turki tahu-tahu ngilang. Ya, tahu-tahu hilang, sampai viral masuk berita waktu itu, warga negara Indonesia hilang di Turki, diduga bergabung dengan ISIS. Ternyata memang benar. Ya, ternyata memang benar kawan kita. Orang tuanya nggak tahu sama sekali, tahu-tahu anaknya viral gabung sama ISIS berjihad. Ini disebabkan karena mereka modal semangat berjihad namun tanpa didasari dengan ilmu. Ya, seandainya mereka belajar tentang fikih jihad, mereka tahu riwayat-riwayat seperti ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan seseorang untuk berjihad kecuali dengan izin orang tuanya. Itu yang jihad syar'i. Apalagi ISIS jihadnya syar'i atau tidak? Tidak syar'i. Ya, yang syar'i saja harus izin, apalagi yang tidak syar'i alias jihad yang bid'ah. Jihad-jihad ala terorisme. Kemudian yang ketiga, birrul walidain, keutamaannya adalah mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita singgung hadisnya. Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Dawud,
ridhar rabb fi ridhal walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Ini sudah kita rinci di pertemuan yang lalu, yaitu kalau orang tuanya nggak ridho dalam hal-hal yang bermaksiat, bertentangan dengan agama, maka nggak masuk kemurkaan Allah. Ya, orang tuanya nggak ridho, misalnya anaknya ikut sunnah, orang tuanya ridhonya anaknya ikut bid'ah. Ya, maka apakah dengan atas dasar supaya orang tua ridho Anda ikut kebid'ahan? Tidak. Ya, yang bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan syariat, kalaupun orang tua nggak ridho, tidak akan mendapatkan murka Allah. Ya, karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq. Kemudian yang keempat, birrul walidain adalah amalan yang bisa memasukkan seseorang ke surga, sebab seseorang masuk surga. Ya, ini juga sudah kita singgung di pertemuan yang lalu. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau kau mau, kau jaga pintu surga itu. Artinya kau jaga orang tuamu itu. Kau manfaatkan orang tuamu itu sebagai sarana untuk kau bisa masuk surga. Tapi kalau kau nggak mau, ya sudah, sia-siakan orang tuamu itu. Dan kemudian diriwayatkan juga dalam Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Baghawi, kana rajulun minna barran biwalidayhi fa amarahu aw amarahu ahaduhuma an yatazawwaja fatazawwaj. Kata Imam Al-Baghawi, ada salah seorang di antara kita itu yang sangat berbakti sama orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka memerintahkannya untuk menikah. Maka dia pun menikah, anaknya ini. Fawaqa'a baina ummihi wa baina imra'atihi syarrun. Maka setelah menikah, istrinya itu gegeran ambek morotuoni. Ya, istrinya itu ada cekcok dengan ibunya laki-laki ini. Wa wafaqahu ahluhu, dan ternyata suaminya lebih condong kepada keluarganya sendiri daripada kepada istrinya. Kebalik. Suaminya lebih condong kepada istrinya daripada kepada ibunya. Faqalat lahu ummu, maka ibunya pun murka seraya mengatakan tallikha, pegaten niku bojomu itu. Ya, ceraikan istrimu itu. Qal fashtadda alaihi an yutalliqa imra'atahu washtadda alaihi an ya'uqa ummahu. Maka bingung dia, laki-laki ini. Kalau saya tidak mentaati orang tua untuk menceraikan istri, maka saya akan mendapatkan kemurkaan orang tua. Maka saya takut durhaka sama orang tua karena nggak mentaati orang tua. Tapi kalau saya menceraikan istri dan mentaati orang tua, saya ceraikan istri saya, maka saya berbuat dolim kepada istri saya. Qal farahala ila Abi Darda. Maka kemudian dia pun pergi menuju seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Faqassa alaihi qissatahu. Dia pun menceritakan kisah rumah tangganya ini. Faqala, maka kata Abu Darda, ma kuntu amuruka an tutallika imra'ataka. Aku tidak menyuruhmu untuk menceraikan istrimu loh. Kata Abu Darda, aku gak ngongkon-ngongkon megat bojomu. Wala anta uqa ummak, tapi di sisi lain aku juga tidak memerintahkanmu untuk durhaka kepada ibumu. Walakin in syi'ta haddatsuka haditsan sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kau mau, aku cukup membawakan hadis Nabi saja kepadamu. Jadi dijawab secara global. Nanti yang bisa mempertimbangkan adalah suaminya itu sendiri. Mana kira-kira yang lebih dekat dengan kebenaran? Apakah pendapatnya ibu yang memerintahkan untuk menceraikan istrinya, atau lebih mempertahankan istrinya meskipun ibunya nanti marah? Itu orangnya sendiri yang tahu.
Maka dibawakan hadis Nabi tadi, orang tua adalah pintu surga. Kalau kau mau, maka jaga baik-baik pintu surga tersebut. Tapi kalau kau tidak mau masuk surga, silahkan kau sia-siakan kedua orang tua itu. Kemudian fa'ana ushhidukum annaha taliqun. Kemudian kata orang tadi, maka aku bersaksi atas kalian bahwa aku telah menceraikan istriku. Faraja'a wa qad talaqa imra'atahu. Dia pun pulang dan dia mentalak istrinya. Ya, ini sekali lagi kalau dia menimbang ya, bahwasanya apa yang pendapat yang ada pada ibunya itu lebih maslahat daripada apa yang ada pada istrinya. Ya, sekali lagi tidak harus seperti ini ya, awas. Harus dipertimbangkan lagi. Terkadang memang orang tua itu masalah-masalah kecil ngono sangar ngomong gitu. Masalah-masalah sepele pegatan bojomu itu. Masalah kecil. Ya, karena mungkin sudah terlalu benci dan yang lainnya. Nah, ini nggak benar. Ya, jadi nggak semuanya perintah orang tua itu harus ditaati. Seorang suami harus punya pertimbangan yang matang. Nah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan rahima anfu, thumma rahima anfu, thumma rahima anfu. Celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Qila man ya Rasulullah? Dikatakan siapa ya Rasulullah yang celaka itu? Nabi mengatakan man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Celaka seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Ya, dalam kondisi yang sudah tua renta, namun ternyata dia nggak bisa memanfaatkan orang tuanya itu sehingga dia nggak bisa masuk surga. Artinya dia menyia-nyiakan orang tuanya itu, padahal pintu surganya dekat, tapi disia-siakan sama dia. Maka kata Nabi, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Ada riwayat lain yang mirip dengan ini, tapi ada sebagian ulama yang mendhaifkannya, yaitu kisah tentang Nabi naik ke anak tangga mimbarnya. Ya, Nabi naik ke anak tangga mimbarnya. Nabi naik ke anak tangga pertama mengucapkan apa? Amin. Naik anak tangga kedua, amin. Anak tangga ketiga, amin. Ya, maka setelah dijelaskan, Jibril berdoa kepadaku. Di mana ketika naik anak tangga pertama, Jibril mengatakan syaqiyun abdun. Ya, syaqiya abdun alladhi adraka abawaihi ahadahuma aw kilaihima falam yudkhila al jannah. Celaka, merugi seorang hamba, sengsara seorang hamba ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun ternyata itu tidak bisa menjadikannya masuk ke dalam surga. Maka Nabi mengaminkan, yo mandar celoko wong iku. Naik anak tangga kedua lagi, Nabi mendengar Jibril berdoa, syaqiya abdun alladhi adraka ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Sungguh merugi, sengsara seseorang apabila dia mendapati bulan Ramadan, dia hadir di bulan Ramadan, namun ternyata bulan Ramadan pergi meninggalkannya, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Nabi, amin. Ya, semoga celaka orang itu. Dan yang ketiga, Jibril berdoa, syaqiya abdun alladzi dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Yaitu seseorang yang apabila disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan, amin. Ya, semoga celaka orang tersebut. Tapi wallahu a'lam, hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi yang kita sampaikan tadi itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kelima, ya kalau pernah sebelumnya, kalau pernah dengar kisah di Saudi di pengadilan, jadi ada anak-anak yang saling menggugat saudaranya di pengadilan. Gara-gara apa? Iya, rebutan hak asuh ibunya. Ya, rebutan hak asuh ibunya, bukan apa uncal-uncalan ibunya, bukan.
Ya, kalau yang di sini kebanyakan uncal-uncalan ibunya, wis ibu ambek kono. Ojo aku ambek adik ae. Ojo aku ambek anu wis ngene wis, kakek panti jompo wis. Ujung-ujungnya gitu. Enggak, di Saudi pernah ada pengadilan di mana anak-anaknya ini berebut hak untuk bisa ibunya itu bersama dia. Ya, karena mereka tahu bahwasanya mereka ini sedang memboyong pintu surga ke dalam rumahnya. Maka mereka berebut untuk itu. Kemudian yang kelima, birrul walidain, keutamaannya adalah yaitu birrul walidain ini adalah cara kita sebagai anak membalas jasa kedua orang tua meskipun nggak terbalaskan. Ya, itu adalah cara kita membalas jasa kedua orang tua meskipun tidak terbalaskan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Nabi, seorang anak tidak akan bisa membalas ayahnya. Ini ayah ya konteksnya. Kalau ibu nggak bisa. Ya, tapi konteksnya di sini bapak. Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa bapaknya kecuali apabila bapaknya tertawan di medan perang, kemudian anaknya datang membeli, menebus ayahnya, kemudian dibebaskan ayahnya itu dari tawanan. Ya. Tapi zaman sekarang nggak mungkin ada. Berarti nggak bisa kita membalas jasa ayah kita, apalagi ibu. Nah, ini kisahnya yang kemarin kita singgung. Umar ibn Khattab pernah bertemu dengan seseorang yang menggendong ibunya tawaf. Kata orang ini kepada Umar, inni laha ba'iruha al-mudhillal. Wahai Umar, sesungguhnya aku ini seperti tunggangan unta ibuku. Jadi koyo untoe wesan digendong ibunya ini. Ya benar Umar, atarani jazaituha. Abdullah bin Umar, bukan Umar ibn Khattab. Wahai ibnu Umar, apakah kau melihat aku ini sudah membalas ibuku? Maka kata Abdullah bin Umar, la wala talaqah min talaqatiha. Tidak. Bahkan sakitnya ibumu ketika melahirkan engkau, satu kesakitan yang dirasakan oleh ibumu ketika melahirkan engkau itu belum terbalaskan. Apalagi semua. Nah, yang Umar agak mirip dengan itu. Bahwasanya anna rajulan jaa ila Umar. Ada seseorang yang datang kepada Umar ibn Khattab. Faqala, maka orang ini mengatakan, innali umman balagha biha al-kibaru wa innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri muqiyatun laha wa uwaddi'uha wa asrifu wajhi anha fahal addaitu haqqaha. Kata orang ini kepada Umar, wahai Umar, aku ini punya seorang ibu yang sudah lanjut usia, dan dia itu tidak bisa mengerjakan aktivitasnya kecuali punggungku yang jadi tumpuannya. Jadi dia nggak bisa melakukan aktivitas kecuali pasti punggungku yang dijadikan tumpuannya, dan aku berkhidmat kepadanya. Ya, aku berkhidmat kepadanya dan aku tidak memalingkan wajahku kepada selain dia. Artinya anak ini benar-benar fokus sama ibunya, nggak pernah berpaling sedikit pun dari ibunya. Maka kata dia, apakah aku sudah selesai menunaikan hakku sebagai menunaikan hak ibuku? Apakah aku sudah selesai menunaikan hak ibuku, tanggung jawabku? Kata Umar bin Khattab, la, belum, tidak, kata Umar. Orang ini ngotot mengatakan, alaisa qad hamaltuha ala dhahri. Loh, bukankah aku sudah menggendong ibuku di punggungku? Wa habastu nafsi 'alaiha, dan aku memenjarakan diriku demi untuk ibuku. Artinya aku gak iso nang dindi. Aku nggak bisa kemana-mana belani ngurusi ibuku. Ya, masa yang seperti ini aku belum menunaikan haknya? Kata Umar bin Khattab, innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'ak wa anta tatamanna firaqaha. Kata Umar, belum.
kau belum bisa menyamai ibumu. Karena dulu ibumu ketika merawat engkau, ibumu berharap agar kau hidup. Tapi kalau sekarang kau merawat ibumu, kau berharap supaya ibumu cepat mati. Nah, nggak sama, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Dan demikian yang dirasakan oleh anak yang merawat ibunya. Ibunya semakin panjang usia, tambah sumpek deh. Waduh, gak mati-mati. Apalagi kalau ibunya mungkin punya warisan gitu, ya, sedangkan dia ini sangat butuh uang misalnya, yang ditunggu sama dia adalah kematian ibunya. Yang ditunggu kematian ibunya. Beda dulu ketika ibu kita merawat kita, maka ibu susah payah merawat kita, menggendong kemana-mana, nggak tidur, ya, bahkan ibu kita itu memenjarakan dirinya demi untuk merawat kita. Iya, dia nggak keluar rumah, dia nggak kemana-mana demi untuk merawat kita. Tujuannya apa? Supaya kita hidup, supaya kita sehat. Tapi kalau giliran anak yang merawat ibunya, tujuannya adalah supaya ibunya, ya, cepat meninggal. Kemudian yang keenam, birrul walidain, keutamaannya adalah, yaitu birrul walidain adalah amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu taqarrub, ya, amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kisahnya panjang. Beliau mengatakan, anni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak mengetahui ada amalan yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah selain birrul walidain. Ya, maka birrul walidain adalah amalan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketujuh, yang terakhir meskipun bukan yang paling akhir, bahwasanya birrul walidain, ya, birrul walidain itu bisa menjadikan seseorang dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya. Ini sudah kita singgung di pertemuan yang lalu. Nabi mengatakan, man arada an yabsuta rizqahu an yamuddallahu fi umrihi wa yazidu fi rizqihi fal yabarra walidayhi wal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin Allah luaskan rizkinya, Allah panjangkan usianya, maka hendaklah dia berbakti sama orang tua dan dia menyambung silaturrahim. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Ada kisah seorang salaf, ya, ada dikisahkan kalau nggak salah oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Mana hilang ini? Anda lupa nama orangnya siapa? Ya, dia seorang ulama salaf. Ya, dia seorang ulama salaf yang menangis menjadi-jadi ketika hari ibunya wafat. Jadi ketika hari di mana ibunya wafat, dia itu menangis dengan tangisan-tangisan yang luar biasa. Ya, orang-orang kemudian ngerasani dia. Dia kan harusnya seorang ulama, kan seorang yang alim kan harusnya tahu kalau dikasih musibah itu harus apa? Bersabar, ya. Tapi kok dia sedih seperti itu, seakan-akan dia ini nggak terima dengan takdir Allah. Ya, bukan ngamuk-ngamuk, bukan niyaha, bukan. Tapi benar-benar sedih dia, nggak bisa menahan kesedihannya. Ya, maka ketika ditanya, kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa dia sampai sedih seperti itu? Karena dia mengatakan, al-yauma ughliqa anni babun min abwabil jannah. Ya, gimana saya nggak sedih? Di hari ini telah tertutup pintu dari pintu-pintu surgaku. Ya, telah tertutup pintu dari pintu-pintu surgaku. Maka seorang anak ketika mendapati ibunya wafat, orang tuanya wafat, maka itu sama saja
pintu surga, salah satu pintu surga tertutup. Bukan berarti tertutup total, akhirnya dia nggak masuk surga, bukan. Ya, pintu surga yang paling menganga, yang paling besar, di mana seorang mudah masuk surga lewat situ, tertutup. Yang terbuka tinggal apa? Ya sing angel-angel. Ya, sholat, ya puasa, umroh, angel. Ya, yang paling dekat orang tua tertutup sudah. Nah, para jamaah, ini beberapa materi tambahan tentang birrul walidain. Sekarang kita lanjut di kitab materi kita, Taujihat Islamiyah. Judulnya Ijtanibu al-kabair. Jauhkan diri kalian dari al-kabair, dosa-dosa besar. Qala Allah Ta'ala, sebelumnya al-kabair berarti ada lawannya apa? As-saghair, ya, dosa kecil dan ada dosa besar. Apa bedanya? Dosa besar adalah dosa yang dalil-dalil menunjukkan dia mendapatkan ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diancam dengan laknat, atau diancam dengan neraka, ya, atau diancam dengan azab yang pedih. Ya, semua dosa perbuatan yang ada ancaman-ancaman seperti itu, maka itu masuk kategori kabair, dosa besar. Ya, adapun yang selain itu, dosa-dosa yang tidak diancam dengan ancaman-ancaman serius, maka itu termasuk shaghair, dosa-dosa kecil. Ya, namun seorang muslim tidak membedakan mana dosa kecil, mana dosa besar. Yang penting perbuatan dosa diapakan? Dijauhi, dihindari. Tapi lebih dijauhi yang dosa besar itu, karena ancamannya yang sangat luar biasa. Bukan dosa kecil kemudian bermudah-mudahan dosa kecil, tidak. Dosa kecil sendiri kalau kebanyakan keseringan menjadi gunung, menjadi dosa besar juga. Ya, disebutkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan fa innal jibal minal hasa. Ya, karena sesungguhnya gunung itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. La tahqiranna saghiratan, jangan kalian meremehkan dosa kecil, karena gunung itu terbuat dari batu-batu kerikil yang kecil. Ya, seorang yang ketika melakukan dosa kecil, ya, maka lama kelamaan bosan dengan dosa kecil itu, meningkat jadi dosa yang lebih besar lagi, meningkat lagi, lebih besar lagi, terus sampai akhirnya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang pertama di sini beliau membawakan firman Allah di dalam surah An-Nisa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, apabila kalian menjauhkan diri kalian dari kabair, dari dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yaitu apa-apa yang kami larang, ya, kalian dilarang untuk melakukannya. Ketika kalian jauhi, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kalian. Berarti menjauhkan diri dari kabair itu amal soleh, itu ibadah kepada Allah. Jadi Allah itu disembah dengan dua cara. Dengan fi'il, yaitu kita melaksanakan perintah Allah, dan Allah disembah dengan at-tark, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga bentuk ibadah kepada Allah. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam tempat yang karimah, tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini balasan bagi orang-orang yang meninggalkan dosa besar. Kemudian yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar, yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa qatlun nafs, membunuh jiwa tanpa hak. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa syahadatuz zur, dan bersaksi palsu. Ya, muttafaqun alaihi. Maka di sini kita lihat dosa yang dijadikan nomor urut pertama apa?
syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka syirik itu lebih besar daripada maksiat. Ya, syirik lebih besar daripada maksiat. Sehingga kita lebih membenci kesyirikan daripada kemaksiatan. Jangan kebalik. Sama maksiat luar biasa bencinya, sama syirik biasa-biasa saja. Orang-orang kan gitu. Tahu yang suka ngancur-ngancurin tempat maksiat biasanya. Ya, sweeping. Sweeping tempat-tempat maksiat. Tapi tempat syirik di sweeping enggak? Enggak. Dipiara. Soalnya apa? Iya, pelaku ini pisang soalnya gitu loh. Ya, selain karena nggak benar melakukan sweeping itu karena mereka bukan penguasa. Ya, dari sisi itu mereka sudah keliru. Bukan berarti kita mendukung kemaksiatannya, bukan. Karena namanya mengingkari kemungkaran itu ada fikihnya. Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau mampu dengan tangan maka dengan tangan tuh. Penguasa yang bisa dengan tangan sweeping dengan tangan. Tapi penguasa tidak melakukannya, ya sudah, dosa siapa? Dosa penguasa, urusannya penguasa. Ya. Wa fa illam tastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu maka dengan lisan. Ya, dinasehati yang maksiat itu. Fa illam tastati', kalau kau nggak mampu, fa biqalbi, diingkari dengan hati. Yaitu dengan tidak meridhoi perbuatan maksiat tersebut, tidak mendukung perbuatan maksiat itu. Ada tingkatan-tingkatannya, bukan terus modal semangat, modal pekikan takbir, Allahu Akbar, oh dirusakno, dilempar-lempari. Nah, ini bukan cara Islami. Ya. Maka mereka tidak mengingkari kesyirikan, padahal kesyirikan itu lebih dahsyat, lebih besar daripada kemaksiatan. Ya, kemudian membunuh. Nah, ini juga termasuk dosa besar. Nah, naudzubillah, di zaman sekarang ini nyawa itu murah harganya. Mateni wong itu kayak mateni semut. Enggak berharga gitu nyawa orang itu. Tawuran, atau daerah sini, kok daerah aneh itu tiap malam itu ono sing gowo celurit dawa-dawa. Naudzubillah. Ya, belum lagi yang main hakim sendiri, ya dibunuh. Ya, membunuh nyawa ini seakan-akan perkara yang ringan, padahal tidak. Membunuh nyawa ini, membunuh jiwa tanpa hak itu termasuk dosa besar. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana wa a'adda lahu 'adzaban alima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Kok bisa? Padahal membunuh ini maksiat atau kekufuran? Kenapa kok dikatakan kekal? Padahal yang kekal di neraka cuma siapa? Yang kufur, yang syirik. Tapi kenapa membunuh kok dikatakan kekal? Nah, itu dari sisi kata para ulama, karena saking lamanya dia disiksa di neraka. Ya, saking lamanya dia disiksa di neraka, sehingga dikatakan dia kekal di dalamnya. Padahal nggak kekal. Ya, nanti dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut, tapi lama. Dikatakan khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknat dia, wa a'adda lahu 'adzaban alima, dan Allah siapkan baginya siksa yang pedih. Paket komplit sudah. Ya, masuk jahanam, kemudian dalam waktu yang lama dimurkai sama Allah, dilaknat sama Allah, dipersiapkan siksa yang pedih. Ya, maka jangan bermudah-mudahan yang membunuh jiwa tanpa hak. Oh, dia ternyata bukan mukmin, Ustaz. Itu kan ayatnya orang mukmin. Ini yang tak bunuh ternyata orang kafir. Ada dalilnya juga. Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah wa inna rihaha latujad fi masirati kada wa kada. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Maka hati-hati dengan menumpahkan darah kaum muslimin atau menumpahkan darah tanpa hak. Kemudian durhaka kepada orang tua dan juga bersaksi palsu. Ya, Allah berfirman dalam akhir surat Al-Furqan, di antara ciri ibadur rahman,
wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, apa yang berkaitan dengan ini? Syahadatuz zur, bersaksi palsu. Ya, betul? Naam, ahsan. Walladzina la yashhaduna zur. Dan orang-orang ibadur rahman itu mereka tidak bersaksi dusta, tidak bersaksi palsu. Ya. Ada yang mengartikan syahadatuz zur, menyaksikan sesuatu yang zur. Ya, zur ini sesuatu yang dusta, sesuatu yang maksiat. Itu bisa diartikan menyaksikan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan musik. Ya, tentang larangan musik, karena menyaksikan musik itu juga termasuk zur. Ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, itu termasuk dosa besar, bersaksi palsu. Nah, kemudian kata beliau yang ketiga, poin yang ketiga, al-kabirah, yang dimaksud dengan kabirah, dosa besar, hiya kullu maksiatin fiha uqubatu haddin fid dunya aw wa'idun fil akhirah min adabin aw ghadabin aw la'nin minallah aw rasulih. Ini yang lebih komplit dari apa yang kita sampaikan tadi. Definisi kabair, dosa besar, adalah setiap maksiat. Maksiat di sini berarti durhaka. Ya, durhaka itu pernah kita sampaikan. Maksiat itu, durhaka itu, ada perintah nggak dikerjakan, ada larangan dikerjakan. Jadi secara asal maksiat ini umum, masuk di dalamnya kesyirikan, kebid'ahan, dan dosa-dosa pada umumnya. Syirik itu juga maksiat. Karena Allah itu nyuruh kita syirik atau ngelarang kita syirik? Ngelarang. Kalau kita melakukan kesyirikan berarti kita maksiat, durhaka kepada Allah. Ya. Maka maksiat itu jangan dengar kata maksiat disempitkan cuman larangan-larangan yang dikerjakan. Enggak. Maksiat itu juga bentuknya meninggalkan perintah. Ada orang siang-siang hari di bulan Ramadan mokel. Maksiat bukan? Maksiat. Ya, itu kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah itu juga maksiat. Maka maksiat kabair, dosa besar, adalah setiap perbuatan maksiat yang di dalamnya ada hukuman had. Pencuri potong tangan, zina dirajam, ya, yang sudah menikah dirajam atau dicambuk, ya, atau pembunuh dikisos, ya, dan yang lainnya ada hukuman hadnya. Itu dosa besar berarti. Kalau sudah ada hukuman had berarti dosa besar. Atau kalau nggak dapat hukuman had di dunia, maka ada ancaman di akhirat berupa siksa. Diancam oleh Allah berupa siksa. Seperti tadi pembunuh tadi, diancam oleh Allah, wa a'adda lahum adzaban alima. Oh, berarti kalau ada kata-kata adzaban alima, dosa azab yang pedih, berarti pasti perbuatan itu perbuatan dosa besar, kabair. Atau mendapatkan murka dari Allah, atau mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya, maka berarti itu kabair. Contoh, apa itu? Kok lupa? Enggak, jangan itu dulu. Ya, itu juga bisa sih. Seorang istri yang menolak ajakan suami tanpa udzur. Ya, la'anat hal malaika hatta tusbiha, kata Nabi. Maka malaikat akan melaknat dia sampai keesokan paginya. Nah, itu termasuk diantara dosa besar. Seorang istri yang menolak ajakan suaminya tanpa udzur yang syar'i. Kecuali kalau memang udzur, sakit, atau misalnya capek, atau misalnya ya lagi haid, apalagi itu. Iya. Misalnya seperti
Ya, Nabi SAW mengatakan, para sahabat mengatakan, Nabi mengatakan la'anallah al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Berarti itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ada kata-kata la'anallah, Allah melaknat. Kemudian juga menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi mengatakan la'anallah al-yahudu wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Ya, berarti kalau ada orang yang melakukan ibadah di kuburan, baca Quran atau sholat atau zikir wirid di kuburan, itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, karena diancam dengan laknat. Ya, maka itu definisinya kabair. Kemudian adadul kabair, jumlah dosa besar. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hiya ila sab'i mi'ati aqrabu minha ila sab'. Bahwasanya dosa besar itu mencapai 700 model, 700 macam. Ya, mencapai 700 macam. Aqrab minha ila sab'. Ya, yang pendapat ini lebih dekat daripada yang mengatakan dosa besar itu cuma 7. Maksudnya dosa besar 7 itu hadis Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ya, jauhkanlah dari kalian 7 dosa yang membinasakan. Ini bukan membatasi. Ya, bukan membatasi dosa besar cuma 7 saja, enggak, tapi lebih daripada itu. Karena kalau kita kumpulkan dalil-dalil yang tadi ada ancaman hukuman had di dunia, atau diazab di neraka, atau dimurkai Allah, atau dilaknat sama Allah. Kalau kita kumpulkan semua dalil-dalilnya, banyak perbuatan yang dapat ancaman kayak gitu. Ya, maka kabair, dosa besar itu banyak. Ghaira annahu la kabirata ma'al istighfar. Namun meskipun dosa besar itu banyak, tapi dosa besar itu tidak dikatakan dosa besar lagi kalau diiringi dengan istighfar, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat kepada Allah. Maka dihapus, meskipun itu tadi ancamannya ngeri-ngeri kan? Ya enggak? Ancamannya kan ngeri-ngeri tadi. Apabila dia bertobat kepada Allah, maka tidak ada catatan dosanya, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tadi istighfar bukan cuma sekedar di lisan. Ya, taubat bukan hanya sekedar di lisan. Harus terpenuhi syarat-syaratnya itu. Dia tinggalkan dosa tersebut. Ya, tinggalkan maksiat itu. Kemudian dia menyesali perbuatan maksiat itu. Kemudian dia bertekad untuk tidak lagi kembali ke perbuatan maksiat itu. Dan dilakukan di saat yang masih terbuka pintu taubat, yaitu sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Dan juga kalau itu berkaitan dengan hak manusia, maka cara bertobatnya dengan apa? Dikembalikan haknya atau minta untuk dihalalkan. Ya. Maka kalau sudah seperti itu, tidak ada dosa besar padanya. Wala saghirah ma'al israr. Sebaliknya, tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Maka tidak lagi dikatakan dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Apalagi dosa besar terus-menerus. Naudzubillah. Wal kabair mutafawitatun fi darajatiha. Maka dosa besar ini sama, ada level-levelnya juga. Ya, ada level-levelnya. Nggak sama antara satu dosa dengan dosa yang lain. Bahkan satu jenis dosa itu juga tingkatannya bertingkat-tingkat. Mana yang lebih besar dosanya? Seorang berzina dengan wanita atau berzina dengan laki-laki? Dengan laki-laki, liwat. Itu lebih besar. Seorang berzina dengan wanita lain atau berzina dengan mahramnya sendiri. Ya, dengan saudarinya sendiri. Naudzubillah. Itu lebih besar lagi dosanya. Dan seterusnya. Mana yang lebih ringan, lebih besar dosanya? Seorang membunuh orang lain atau membunuh orang tuanya sendiri? Oh ya. Nah, namanya dosa bertingkat-tingkat. Sebagaimana bid'ah. Ya, bid'ah bertingkat-tingkat levelnya.
Kenapa kok kita perlu untuk mengetahui tingkatan tersebut? Ya, selain menghindari, juga untuk sebagai bahan wala wal barok kita. Semakin besar dosanya dia, maka semakin besar apa kita? Kebencian kita kepada dia. Ya, beda maling sendal sama maling motor. Ya kan? Bencinya lebih benci mana? Maling motor. Ya. Maling motor sama koruptor? Nah, koruptor. Ya. Kenapa? Sama motor. Oh ya, sama-sama tor. Ya. Demikian juga dengan bid'ah. Kita harus bisa membedakan satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Mana bid'ah yang lebih besar daripada bid'ah yang lain. Ada orang setelah sholat salam-salaman, kabeh disalami, ngarep kanan kiri sampai buri-buri disalami kabeh ya. Itu bid'ah, kebid'ahan. Kemudian ada bid'ah lagi, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah tidak di atas. Akidah yang menolak Allah tidak, akidah yang mengatakan Allah tidak di atas, menolak Allah di atas. Itu akidah yang sunnah atau bid'ah? Akidah yang bid'ah. Taib, mana di antara dua orang ini yang lebih antum benci? Tidak mengakui Allah di atas. Iya, yang bid'ah akidah ini tadi, yang menolak Allah di atas, daripada cuman sekedar salam-salaman. Itu tetap kita katakan bid'ah. Ya. Nah, ini penting jamaah, karena ada kita dapati orang-orang yang sampai nggak bisa membedakan tingkatan dosa ini, sehingga dia salah menerapkan al-wala wal barok. Kalau salah pernah kita ceritakan tentang seorang wanita, seorang istri yang dia membanggakan suaminya di medsos. Nah, ini kebetulan komentarnya mak-mak ini lagi berkaitan dengan maraknya suami-suami yang selingkuh. Ya, maraknya suami-suami yang selingkuh atau tergoda dengan wanita-wanita di luar sana, nggak setia sama istrinya yang ada di rumah. Ya, nah ini mak-mak ini lagi curhat. Terus kemudian ada seorang wanita yang mengatakan, alhamdulillah suami saya meskipun nggak pernah sholat tapi dia setia sama saya. Alhamdulillah tuh dia bilang. Ya, meskipun dia nggak pernah sholat tapi dia setia sama saya. Ini bukan berarti kita membenarkan yang selingkuh-selingkuh tadi, bukan. Tapi kalau dikomparasikan, mana yang lebih besar dosanya, meninggalkan sholat atau selingkuh? Meninggalkan sholat lebih besar, meskipun dua-duanya tetap kita hindari. Tapi tadi wala dan baroknya wanita tadi salah, benar atau salah? Salah. Harusnya dia benci suaminya, lebih benci daripada ketika suaminya selingkuh. Kalau selingkuh saja bisa membuat istrinya benci, apalagi suaminya nggak sholat, tambah lebih benci lagi. Nah, tapi saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ibu-ibu, biasanya ada kertas-kertas. Nggak ada. Setia semua, Ustaz. Setia semua. Ya, betul. Alhamdulillah. Ini sebatas mana Ojo ngarang tantung iki sih. enggak bingung malah kata-kata. Oh, tak kira ngarang tantung. Maksa. Sebatas mana kan tadi kan ada hadis yang mengatakan dilaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Oh ya. Batasannya sampai mana? Iya, misalnya misalnya sesuatunya itu sampai di mana? Ya. Baik. Laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki itu pada perkara-perkara yang memang menjadi ciri khas dari keduanya. Apa yang menjadi ciri khas dari perempuan, maka kalau dipakai sama laki-laki, ya jatuhnya tasyabbuh dengan wanita. Demikian juga sebaliknya, apa yang menjadi ciri khas laki-laki,
Kalau dipakai sama perempuan, maka jatuhnya tasyabuh dengan laki-laki. Tapi kalau itu bukan ciri khas, maka tidak dikatakan tasyabuh. Seperti misalnya pakai kacamata. Ya, pakai kacamata ini apakah ciri khasnya perempuan? Ciri khasnya laki-laki? Enggak. Ya, kemudian pakai apa? Masker. Oh, pakai masker. Apakah itu ciri khasnya laki-laki? Ciri khasnya perempuan? Enggak. Ya. Tapi kalau laki-laki misalnya pakai jilbab, iya. Atau perempuan pakai peci, iya. Itu kekhususan. Atau misalnya sama ya, sama. Tapi modelnya itu memang itu khusus untuk laki-laki. Kayak misalnya gamis. Perempuan pakai gamis juga enggak? Pakai gamis juga, tapi khusus modelnya buat perempuan. Yaitu lebih lebar. Ya, lebih lebar ukurannya. Adapun untuk laki-laki enggak kelihatan kan dari bahannya. Kalau diganti ditukar itu tasyabuh. Apalagi kalau laki-laki enggak isbal. Ya, sedangkan perempuan isbal, menjulur ke bawah. Ya. Jadi ada batasan-batasannya. Ustadz, bagaimana dengan celana untuk perempuan? Kan ada celana apa misalnya? Ya, celana panjang yang buat perempuan misalnya, atau pakaian kaos atau apa kemeja ya kemeja atau jas, ya kan itu bukan kekhususan laki-laki, perempuan kan juga ada jasnya. Ya, apakah tasyabuh? Ya, tasyabuh, tapi dengan tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, tasyabuh dengan orang-orang kafir, alias dia pasti akan menampakkan auratnya. Ya, kalaupun bukan tasyabuh dengan laki-laki, karena memang itu pakaian khusus perempuan. Ya, karena itu pakaian khusus perempuan. Ya, kalau dari sisi menyerupai laki-lakinya enggak. Ya, tapi dari sisi menyerupai orang-orang kafir sama, dilarangnya di situ. Anak kira enggak terlalu ribet kok. Ya. Gimana? Pegawai perempuan tapi yang dikhususkan pakai seragam celana, tapi tidak ketat, mau enggak? Ya, sebisa mungkin diminimalisir ya. Ketika seorang pegawai memakai celana, maka jangan sampai menampakkan lekuk tubuhnya. Tapi Anda tidak menyarankan wanita-wanita bekerja di tempat-tempat yang mengharuskan pakai celana seperti itu. Ya, kecuali kalau memang darurat di situ. Mungkin ada seorang single parent misalnya, seorang ibu yang harus menafkahi anaknya sehingga dia harus bekerja. Ya, mungkin dari sisi itu dia dimaafkan. Tapi kalau bisa jangan kerja di tempat-tempat yang tadi melanggar pakaian-pakaian syar'i, entah dengan pakai celana atau dengan membuka aurat. Ya, atau kalau di bulan-bulan Desember ini biasanya disuruh apa pegawainya? Pakai topi Sinterklas. Ya, jangan mau. Ya, jangan mau. Kalaupun diancam dipecat, ya wis pecat-pecatan wis. Saya lebih memilih mempertahankan akidah. Ya, wallahu a'lam. Terkait dengan nas-nas ancaman neraka umum itu termasuk dosa besar. Contohnya kayak yang celaka tumit-tumit yang tidak terkena air itu yang diancam dengan neraka. Apakah itu termasuk dosa besar? Dilihat dari dampaknya. Ya, Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air, dia akan mendapatkan neraka. Ya, itu termasuk diantara dosa besar karena dampaknya nanti akan ya sholatnya yang tidak sah karena wudhunya tidak sempurna. Ya, dilihat dari dampaknya juga. Nah, wallahu a'lam. Isbal, ya, isbal Nabi mengatakan ya kata Nabi ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang menjulur menutupi mata kaki dari kain celana atau sarung maka tempatnya di neraka. Maka masuk ke dalam definisi dosa besar juga. Ya, ini yang dipertanyakan sama penyanyi dangdut itu. Ya, masa ya, mikir dong kata dia. Nah, ini menolak hadis dengan apa? Dengan akal. Ada lagi?
Tapi kalau nggak ada, saya cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.